Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Mau berhati-hati memilih job tuh yang seperti apa gitu, ya kan? Ketika kita dihubungin dari satu PT, udah baca kayak PT gitu kan, dan gak mau. Kocak, beda. Ini nggak perlu lah ya ini, nggak usah ya ini. Dengan Assalamualaikum ini, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman pers. Alhamdulillah malam ini Ibu Rosa akan menyampaikan statementnya terkait dengan proses hukum daerah pro ya. Kebetulan Ibu Rosa sebagai saksi. Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dikonfirmasi. Silakan Bu Rosa. Jadi tegang. Saya akan memberikan pertanyaan kalau gitu. Oke, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin ini banyak yang bertanya-tanya. Kemarin juga mungkin sempat beberapa dari teman-teman juga datang ke sana ya bersama-sama saya. Tapi mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, kehadiran kita di hari Kamis lalu sebagai saksi di kantor Bareskrim, berjumpa dengan penyidik. Jujur ya, sebetulnya pas di sana tuh kita benar-benar diperlakukan dengan baik sekali oleh penyidik. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga kita jawab juga dengan baik. Kita juga memberikan data-data yang memang diperlukan, diminta seperti misalnya surat kontrak dan lain sebagainya. Memang itu untuk menjadi data di penyidik untuk dipelajari apakah nantinya kelanjutannya akan seperti apa. Mungkin saat itu begitu. Terus terkait honorarium dan terkait pekerjaan yang waktu itu saya lakukan, yaitu menyanyi di salah satu acaranya DNA Pro di Bali di bulan Desember kalau nggak salah ya Bang. Tidak mengendorse. Ya, jadi memang saya datang saat itu untuk menyanyi sebanyak 6 lagu kalau tidak salah, kemudian pulang, udah itu aja sebetulnya. Jadi betul-betul pekerjaan yang seperti biasa saya lakukan lah sehari-hari gitu. Nah, kemudian datanya sudah disimpan di penyidik dan waktu itu ditanya kalau misalnya honorariumnya akan disita sementara gitu untuk diberikan kepada ke pengadilan, dijadikan barang bukti, apakah bersedia? Saya bilang saya bersedia, tapi saat itu juga saya nanya boleh nggak saya tahu kenapa gitu, tapi dijelaskan dengan jelas juga. Dan saat itu jumlah honorarium saya dipotong dulu untuk kepentingan operasional yang kemudian jumlahnya seperti yang udah diberitahukan oleh Pak Humas ya saat itu. Nah, kemudian seiring jalan memang harusnya kita juga mengembaliannya memang minggu ini ya Bang, harusnya kesepakatannya setelah proses penyidikan kemarin. Ya. Namun demikian, alhamdulillah ya Allah masih melindungi dan mungkin memang masih rezeki saya juga. Jadi kita dihubungi oleh Bareskrim, dikonfirmasi bahwa setelah dipelajari memang kontraknya tidak menyalahi dan tidak ada indikasi untuk mempromosikan terutama itu. Jadi saya memang pekerjaannya kebetulan waktu itu memang hanya menyanyi di atas panggung, udah itu aja. Jadi akhirnya kita juga diminta untuk tidak menyerahkan dan juga tidak untuk akan dilakukan penyitaan. Jadi, alhamdulillah. Jadi pada intinya yang paling penting disampaikan malam ini adalah bahwa Ibu Rosa tidak diperlukan untuk menyampaikan uang hasil honorarium itu untuk dijadikan barang bukti. Karena apa? Karena penyidik berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan Ibu Rosa murni profesional menyanyi. Tidak ada kaitannya dengan promosi, endorse produk DNA Pro. Jadi benar-benar profesional sebagai penyanyi.
Demikian Iya, kira-kira. betul. Ada Dan yang- saya juga mau bilang terima kasih banyak terima kasih banyak untuk dari Barreskrim juga cepat ya Bang ya, nggak bertele-tele juga memberikan kabar kepada kita bahwa oh iya ini lolos gitu. Cuman itu aja sih sebetulnya. Dan juga mau bilang terima kasih buat teman-teman pers, dan juga banyak sekali saya baca dukungan untuk saya mungkin, dan juga mungkin pekerja seni lainnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita juga semua bisa semuanya bisa berkarya dengan baik, dan juga terhindarlah dari hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan juga doanya semoga semua mungkin yang para korban juga segera mendapatkan keadilan. Amin. Ya. Hikmahnya ya untuk saat ini sih hikmahnya saya merasa banyak disayang sama banyak orang. karena banyak sekali teman-teman yang memberikan dukungan juga kebetulan, dan saya juga merasa surprise gitu ya, maksudnya dengan kecepatan dari bapak-bapak di kepolisian gitu, Barreskrim yang secara profesional gitu. Ini kalau begini ya begini, kalau begitu begitu, karena dari awal saya juga udah bilang saya bersedia gitu. Kalau seandainya apapun yang ini saya akan mengikuti dengan apa yang memang harus dilakukan gitu. Dan kebetulan kemarin langsung dihubungi lebih cepat. Dan dibilang nggak perlu karena memang semuanya kontraknya juga tidak ada menyalahi aturan kayak gitu. Kemarin 172 juta nominal tersebut dilontarkan oleh pihak polisi BPN. Dan itu pun Teteh jadi mengembalikan saat itu atau tidak nih Teh? Tidak. Oh tidak kan? Jadi saat itu memang dihitung di sana, memang dihitung dari jumlah yang awal dikurangi dengan biaya operasional, sehingga itulah yang diterima, dan itulah yang kemungkinan akan diadakan sita. Tapi makanya kemarin langsung diberitahukan bahwa tidak perlu untuk ada pengembalian. Gitu. Teoca di sana sebagai gestar atau memang ada penyanyi lain? Yes, aku gestar sih. Oh, berarti cuman Teoca doang ya? Oh, di acaranya. Iya, di acara tersebut. Sebetulnya saya juga nggak ini banget ya, karena biasanya memang kalau saya nyanyi itu datang mungkin 15 atau 30 menit sebelum acara, dan antara jarak panggung sama holding room aku tuh emang cukup jauh. Jadi saya juga nggak nonton acaranya seperti apa. Saya datangnya ke panggung kalau pas dipanggil, habis itu pulang udah. Waktu itu malam lah pokoknya acaranya. Tapi akhirnya jadi ikut keseret sama kasus ini ya, maksudnya padahal Teoca di sana kepentingannya untuk performance, profesional kerja, maksudnya itu sangat disayangkan nggak sih Teh? Maksudnya juga akhirnya nggak dipilih-pilih gitu kalau ini nih aplikasi apa gitu. Oh, kan nggak mungkin ya, saya nanya-nanya setiap hari pekerjaan saya nyanyi ada di mana dan lain sebagainya. Dan nanyain, sulit juga untuk kita bertanya, waduh ini uangnya hasil dari apa, kan nggak mungkin gitu kan. Dan kalau misalnya menghubungi saya itu pasti bukan ke saya langsung, pasti ke manajemen. Dan kita juga punya kontrak yang memang dipersiapkan untuk untuk terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Tapi ketika dipanggil ya sebagai warga negara yang baik, pastinya akan mengikuti apa yang memang diperlukan gitu. Kalau memang hasilnya seperti apa, ya itu di kemudian hari. Tapi yang paling penting kita ada itikat baik untuk juga ikut menjalani apa yang memang memenuhi kewajiban hukum, betul. kalau memang misalnya itu diperlukan. Teoca ini berarti setelah ini artinya tidak ada lagi ya, maksudnya yang berusaha dengan Aduh amin ya, mudah-mudahan. Insyaallah. Amin, amin. atau masih kan memang ada kelanjutannya? Oh, kelanjutan dari ini. Saya rasa Ini enggak sih ya. tentunya kalau proses penyidikan nanti kan akan dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian ke pengadilan. Kalaupun memang diperlukan, tentunya Ibu Rosa bersedia menjadi saksi di pengadilan. Ya kalau memang itu memang kewajiban hukum. Karena kan pasti berlanjut. Kan pemeriksaan tidak hanya di penyidikan. Gitu, sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Tapi moga-moga bisa Semoga dimengerti lah. iya, Karena kan mudah-mudahan. memang sudah memberikan juga keterangan tersumpah. Bang, Iya. kemarin kan sempat disorot DPR tuh Bang, gara-gara Teoca Iya. tidak mengembalikan ataupun pada akhirnya tidak menyerahkan uang itu tuh, tanggapannya gimana tuh Bang? Sempat disorot pimpinan DPR itu. Salah mungkin kayaknya ininya. Wordingnya barusan salah. Jadi yang saya baca itu ada wakil
ketua DPR ya, Iya, yang Pak Ya. Dasko ya, Iya, Pak Dasko. Pak Dasko yang memberikan pernyataan bahwa cukup menyayangkan kenapa Rosa dan pekerja seni lainnya mungkin gitu ya, kata-katanya tadi lebih tepatnya menyayangkan kenapa harus ada penyitaan karena mereka bekerja secara profesional. Ya, saya sih kurang paham ya karena saya juga bacanya kebetulan langsung dari media juga. Jadi saya juga ya seperti yang tadi saya bilang, berterima kasih untuk semua pihak yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya dan memberikan dukungan baik moral gitu ya, ataupun dalam pernyataan di sosial media gitu. Aku tuh berasa disayang banget sebetulnya, jujur, karena pas baca aduh ternyata orang ada empati lah kepada aku gitu Ya, maka dari itu malam ini kita mengklarifikasi dan mengkonfirmasi semuanya agar informasi bisa dengan baik sampai kepada pers dan Bapak Ibu semuanya. Ya, kayak seperti itu. Ocha sebelumnya kenal kan dengan bos DNA Pro ini? enggak kenal sama sekali. Sama ketika saya diundang wedding, saya kan enggak kenal sama pengantinnya, kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi ya saya datang karena ada jadwal dari manajemen, nyanyi, pulang, udah itu aja. Tapi cuma sekali aja Teh ya? Iya. Aduh, semoga abis ini juga nggak ada lagi hal-hal yang seperti ini ya, karena memang kita kan tidak pernah tahu di kemudian harinya seperti apa. Tapi apapun itu ya semoga kayak kontrak yang saya punya juga bisa melindungi dari itu semua. Ocha tadi sudah bilang dibayarnya kan kemarin nggak full berarti ya Ocha ya? Ngalamin kerugian berapa Kan persen? udah kan nggak diambil, kan nggak jadi disita. Oh, jadi bayar full ya Teh ya? Iya, alhamdulillah, jadi saya tidak ada keperluan untuk mengembalikan. Ocha, mungkin sedikit ya, maksudnya melihat dari kasus ini sendiri kan berawal dari satu hal yang terungkap, akhirnya semuanya keseret nih, termasuk Ocha yang kepentingannya hanya sebagai profesional kerja gitu. Pandangan Ocha sendiri pribadi seperti apa sih melihat Untuk kasus apanya? ini? Untuk kasus ini, maksudnya trading-tradingan ini. Bang, sorry bang. Belakang bocor kan soalnya. Oh iya. In frame tahu. Oke. Jadi buat saya sih ya itu saya hikmahnya saya bingung juga ya, maksudnya kayak saya kan kurang mengerti ya gitu. Saya kerja ya saya cuman nyanyi aja gitu dan ya berharap semoga kasusnya bisa selesai dengan cepat dan juga pasti pada korban juga bisa mendapatkan keadilan gitu. Kira-kira ada gak sih komunikasi dengan pihak manajemen untuk lebih berhati-hati ke depannya memilih job? Ya seperti tadi saya bilang, kita mau berhati-hati memilih job tuh yang seperti apa gitu, ya kan? Ketika kita dihubungin dari satu PT, udah baca kayak PT gitu kan, dan gak mungkin kita telaah satu persatu pekerjaan setiap hari. Kayak masnya misalnya disuruh wawancara si A gitu, nggak pernah tahu kan bahwa ternyata si A yang diwawancara hari ini minggu depan ternyata ada masalah, ya kan? Nggak pernah tahu kayak gitu. Jadi ya memang ini yang harus dijalanin aja kalau buat saya. Memang harus dijalanin. Yang patokan penjagaan dari saya itu hanya berdasarkan kontrak sebetulnya, dan juga kenyataan di lapangan, itu aja sih. Di kontrak itu sebetulnya sudah mensyaratkan anggaran dasar gitu ya, siapa yang menghubungi, siupnya, sebetulnya udah cukup. Jadi Nggak mungkin gitu kontraknya kita sudah sah secara hukum gitu. kita Tapi nggak mungkin lebih cari-cari jauh, kan? gitu kan, wah ini siapa nih yang hire saya hari ini, kan nggak mungkin gitu. Bang, kalau berdasarkan poin dari pihak kepolisian sendiri akhirnya bisa membuat Ocha untuk tidak mengembalikan uang, itu poin yang gimana? Mungkin ada pasalnya, mungkin seperti apa? Poinnya adalah bahwa apa yang dilakukan Ibu Rosa itu adalah benar secara hukum. Artinya kontrak yang dilakukan sah, gitu kan? Ibu Rosa kan tidak mempromosikan DNA, tidak mengendorse, tidak terkait, gitu kan? Hanya dikontrak secara profesional, kontraknya benar, membayar pajak, sehingga memang dengan demikian penyidik berkesimpulan bahwa tidak perlu mengembalikan gitu. Karena kan kalau misalnya dikebiah uyah kayak begitu kasihan, gitu kan, yang bekerja secara profesional seperti Bu Rosa. Bang kan penyidik juga bilang nominalnya sekian, berarti Teh Ocha tuh malu setiap jamnya berarti segitu nih rezekinya. Iya.
tergantung sebetulnya, tergantung acaranya dan lain sebagainya. Itu lebih ke manajemen sih, karena pasti semua ada rate-nya kan. Untuk ini sekian, untuk 1 jam sekian, untuk 30 menit mungkin sekian, berapa lagu sekian gitu. Berarti 1 jamnya DDN aku berarti benar nih 172 juta gitu. Itu yang diterima setelah dikeluarkan operasional. Sebetulnya penyidik juga fair sekali ya, saat waktu ditanya nilai kontraknya sekian, dikurangin Berapa biaya? biaya operasional, misalnya kayak bayar band, apa lain sebagainya, dan akhirnya terakhirnya jumlah yang diterima sama saya, yang diberitakan 172 juta itu gitu. Oke. Makasih ya teman-teman, karena kalian juga akhirnya aku juga bisa bekerja dengan baik lagi. Makasih banyak. Apa dia? Soal lebaran teh. Oh, lebaran ya, sok boleh. Udah duduk di sini juga ya. Sok boleh. Yang memutih Persiapannya nggak ada. Ini kan lagi kebetulan kan bulan depan juga aku ada konser kan. 27 Mei aku ada konser. Jadi sekarang lebih mempersiapkan si konsernya itu. Jadi mulai mikir kayak latihan dan lain sebagainya. Justru lebaran yang seminggu lagi aku malahan belum beli baju lebaran karena ya udahlah cari aja yang di kamar yang ada yang mana gitu, karena esensinya kan bukan itu ya. Esensinya adalah ketemu sama keluarga, dan alhamdulillah udah lama kan kita nggak bisa berkumpul pas hari raya gitu. Jadi ini akan jadi kesempatan pertama lagi untuk beneran bertemu hari raya. Biasanya kemarin karena pandemi kita semua pada video call aja, nangis-nangisan juga ditelepon ya gitu. Kali ini bisa live nangis-nangisan sama mama papa aku. Lebaran tahun ini tradisinya seperti apa sih teh biasanya keluarga Teteh? Biasanya kita kumpul di rumah mama di Sumedang. Kalau pas hari rayanya itu biasanya kayak gini, mama papa duduk, terus nanti aku, Rizky, terus adik-adik gitu semuanya. Nanti papa minta maaf sama mama, kayak cerita dari hati ke hati gitu, bahwa ya dalam 1 tahun ini gimana. Nanti mama juga sama, saling maaf-maafan. Habis itu aku sungkem sama papa, sama mama, ntar disusul sama Rizky gitu. Jadi kayak muter gitu. Dan itu tradisi itu kayaknya dari aku masih SD, sejauh aku inget tuh itu emang udah dilakukan. Itu yang kayaknya paling ditunggu buat aku sih. Berarti ini mau deket ke Sumedang teh? Sumedang dong. Kapan mulai? Insya Allah lusa kayaknya. Besok aku masih ada kegiatan. Lusa insya Allah pulang. Berapa hari teh maunya teh ke Sumedang? Rencananya berapa hari? Liburan. Berapa hari ya? Kayaknya aku bakalan pulang sekitar tanggal 7-8 lah mungkin gitu ya. Lumayan gak sih? Alhamdulillah. siapin THR belum teh untuk ponakan? Ini buat kamu. Masalahnya pintar banget. Bisa tahu aja. Sumedang. Iya. Iya. THR-THR-an ditransfer kayaknya sekarang ya. Transfer bes. Soalnya kan sekarang kan pandemi, gimana pun juga kita tetap harus prokes sih ya. Jadi mungkin nanti juga pas di Sumedang juga mungkin bukan yang kayak zaman dulu kayak rame banget semua keluarga numplak gitu kan. Sekarang kan dikit-dikit kayak antigen dulu, apa ditanya dulu, iya udah booster belum gitu. Karena bagaimanapun mama papa kan udah berumur gitu, jadi memang harus dijaga aja kesehatannya. Dan baju kapelan juga nggak sih? Kenapa? Baju kapelan dengan keluarga. Apa? Baju kapelan. Baju kapelan sama Rizky ya? Alhamdulillah belum nyari sampai sekarang. Mungkin mudah-mudahan besok. Karena kayaknya besok aja kesempatan aku buat nyari baju lebaran kapelan sama Rizky. Tapi apakah nanti juga akan Bawa kapal. membawa kapelan juga tahun ini? Kayaknya enggak ya. Kenapa teh? Sudah menutup pintu hati buat pria. Ya, enggak juga sih. Cuman ya kok gak jadi gue curhat kayak gimana sih? Gak apa-apa teh mumpung ada. Enggak sih ya, emang belum aja. Kalau aku belum pasti ya nggak usah ditampilkan sih lah.
Jadi gestar aja dulu di balik panggung. Meski belum pasti dan PDKT dong ya. Ya mas, kayak aku masa nggak ada yang PDKT? Oh, iya. Weh, bedakan dulu. Canda. Kita mau ngapain 1 bulan puasa ini di tahun ini gimana nih Teh? Kan berbeda dengan tahun yang lalu. Iya, alhamdulillah puasanya berjalan dengan lancar. Terus juga PPKM kita juga udah mulai lebih light gitu. Senang lah menyambut Lebaran dengan semangat. Semoga bisa kumpul dan yang paling pasti semoga kita semua sehat selalu lah, amin. Berdasarkan pengalaman kawan-kawan nih saat Lebaran pasti kan ditanyain, kok nggak bawa pasangan sih, mana pasangannya? Nggak ada yang berani. Oh, nggak ada yang Ntar kalau ditanya, kok nggak bawa pasangan? Oh udah pernah waktu dulu gitu. Udah. Doanya buat di Lebaran kali ini. Kenapa? Doa. Mau minum mas? Sharing? Doanya ya paling pasti bersyukur sudah bisa sampai ke puasa ini, ke Ramadan ini, dan juga bisa insya Allah berkumpul sama keluarga, sama mama papa terutama. Terima kasih juga diberikan kesehatan, dan ya doanya semoga ibadah kita diterima. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya ya. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin kalau ada perkataan-perkataan aku suka bercanda kadang-kadang. Pokoknya yang paling pasti sehat semua teman-teman. Nyanyi panggung tuh Tanggapan Raiders, Teh. Oh, Raiders. di sosmed. Ini gue sebagai pekerjaan seni. Punya aku sendiri, Enggak, maksudnya gimana, maksudnya gimana? nggak tahu, aku nggak baca. Teh, jadi gini Teh, Raiders kan banyak permintaan atau equipment yang mereka minta. Oke. Kalau dari Teh Rosa sendiri secara pribadi, ada nggak permintaan atau hal khusus seperti itu? Gimana ya, kan gini, itu kan hak masing-masing sebetulnya. Hak masing-masing, kayak misalnya masnya punya kenalan sama orang gitu, ntar kalau misalnya ke rumah aku kalian bawa ini ya, terserah gitu kan, itu masing-masing aja sebetulnya. Jadi masing-masing orang mungkin punya pemikiran sendiri-sendiri keperluannya apa gitu. Nanti tergantung mungkin ketika acara nanti panitianya kan misalnya aduh jangan yang ini dong, jangan yang itu bergening sendiri-sendiri juga. Tapi itu etis nggak sih Teh diungkap ke publik gitu? Aku nggak tahu, malahan sibuk kemarin kan soal DNA Pro itu, jadi saya nggak baca itu semua. Tapi menurut saya itu konfidensial nggak? Atau harusnya nggak bisa? Waduh, nggak tahu mas. Kalau yang punya saya sih, buat saya sih nggak konfidensial kalau punya saya gitu, karena kan memang di share juga ke berbagai pihak gitu, ke event organizer gitu. Dan alhamdulillah sih sampai saat ini sih saya nggak pernah ada masalah untuk itu. Oke.